tidak memiliki uang tapi terkena penipuan hingga ratusan juta rupiah. Oke, selamat datang di channel Agana 23. Kali ini masih ceritakan tentang kejahatan atau penipuan secara daring atau online. Semua cerita yang saya ambil ini betul-betul terjadi, betul-betul fakta, betul-betul real. Ini juga salah satu teman karena dia curhat mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Gimana ceritanya? Kita saksikan. Si Ketut menceritakan bahwa dia sampai kena 200 juta rupiah. Si Ketut adalah karyawan swasta di salah satu perusahaan. Pekerjaannya itu bagus dan penghasilannya juga lumayan, cukuplah buat kehidupan sehari-hari. Ada seseorang yang ingin berteman, ingin menambah pertemanan kepada Ketut. Nah, kebetulan ini cewek. Modusnya cewek cantik, pasti cewek cantik. Suatu ketika si Ketut membuka Facebook. Nah, dalam Facebook tersebut adalah si penipu menambah pertemanan, meng-add si Ketut untuk menjadi teman. Akhirnya dia menerima pertemanan yang dikirimkan oleh si penipu. Mereka berdua berteman. Tiba-tiba beberapa menit kemudian si penipu itu, dia sebagai cewek, sebagai wanita, cewek cantik, di profilnya cewek cantik, melakukan chatting sama si Ketut. Begini chattingnya: "Halo Tut, perkenalkan saya nana bla 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 bla. Ingin berkenalan karena saya lihat postingan kamu, lokasinya berada di Bali." Ceritanya si penipu itu tertarik dengan keindahan Bali, pemandangan Bali, dan suatu saat dia akan traveling ke Bali. Karena keindahan alamnya, dia mencari teman untuk menghandle-nya selama di Bali. Nah, kebetulan si Ketut menjadi target si penipu. Akhirnya setelah bercakap-cakap, mereka saling berkenalan, saling setiap waktu melakukan chatting. Di antara penipu dan si Ketut ini merasa sudah akrab seperti saudara. Bahkan karena intensnya percakapan mereka berdua, seolah-olah si Ketut dan si penipu seperti berpacaran, modelnya dekat sekali. Sering chatting, menanyakan sudah makan, di mana posisi. Karena rasa kedekatan itu, si Ketut mulai menaruh harapan, menaruh rasa sama si penipu. Nah, ini mungkin modusnya penipu. Dia melakukan chatting secara pribadi untuk mengetahui keseharian calon korbannya. Si penipu, si cewek ini yang mengechat, dia ingin ke Bali minggu depan. Nah, untuk itu si Ketut disuruhlah mempersiapkan penginapan yang bagus, pokoknya hotel yang mahal, yang bagus, harga nomor 2, yang penting bagus. Nah, di sana dia harus siap menghandle selama seminggu. Dia rencananya si penipu akan menginap selama seminggu. Dichatlah si Ketut: "Hai Tut, nanti saya akan ke Bali, kamu tolong persiapkan hotel yang mewah. Masalah harga jangan cari yang murah, cari yang bagus, yang penting bagus, harga tidak masalah." Nah, si Ketut senang. Nah, dia punya tamu ini, bahkan seorang wanita cantik. Sibuk mencari dan googling, mencari penginapan untuk menghandle kedatangan si cewek ini. Kegiatan chatting ini dilakukan selama sebulan. Si penipu ini sudah mempelajari gerak-gerik atau apa sih kegiatan, hobi, dan karakter si Ketut sudah dipelajari. Suatu hari Ketut dicat sama penipu itu: "Tut, apakah kamu sudah punya pasangan atau punya gebetan?" Dijawablah sama Ketut: "Saya sudah menikah." Dijawab kembali: "Saya tidak masalah sama orang yang bersuami asal bisa memberikan servis pada saya pas di Bali dan membawa saya pergi ke tempat-tempat wisata yang ada di Bali." Akhirnya chat terus berlangsung sampailah dia menanyakan: "Tut, pekerjaan kamu apa?" Dijawab sama si Ketut: "Pekerjaan saya gini. Selain pekerjaan itu, kamu sukanya apa?" Nah, ini perlu digarisbawahi. Selain kamu bekerja swasta, hobi kamu apa? Nah, kebetulan si Ketut memang
suka melakukan trading. Saya tidak mengerti ya masalah trading. Pokoknya Ketut suka trading, jual beli saham, seperti pucuk dicinta ulam pun tiba. Nah, inilah kesempatan yang digunakan oleh penipu. Penipu itu menjawab, waduh, pas sekali Tut. Saya juga ke Bali karena lagi menang trading. Nah, ini akal-akalannya si penipu. Nah, dia kan udah tahu apa hobinya. Nah, disinilah si Ketut mulai sering berkomunikasi sampai si penipu memperlihatkan grafik kemenangan dia hingga mencapai miliaran. Setelah setiap hari dikasih tutorial cara bermain trading, gini kemenangan berapa, akhirnya si Ketut pun sangat tertarik dengan si penipu. Akhirnya si Ketut diarahkanlah atau dibuatkan suatu akun yang sama seperti si penipu, dia juga bermain di situ dan meraih kemenangan yang besar. Nah, inilah jebakan sesungguhnya si penipu. Akhirnya si Ketut percaya dan menganggap penipu itu sebagai masternya. Karena si Ketut sudah penasaran dan ingin sukses juga seperti si penipu, si Ketut dibuatkanlah akun. Disuruhlah si Ketut mengirim KTP, KK, NPWP sana. Si penipu membuatkan si Ketut akun untuk bermain trading. Setelah dibuatkan, semuanya sudah selesai, sudah siap digunakan. Si Ketut disuruhlah mentransfer uang sejumlah 1 juta. Percobaan dulu, dicoba dulu, apakah akunnya Ketut ini bagus apa enggak. Nah, menurut keterangan si penipu, kalau bagus nanti cepat, besarnya cepat. Uang 1 juta akan cepat berkembang. Akhirnya dikirimlah si Ketut ke akunnya. Tapi anehnya nomor rekening yang dikirim adalah rekening pribadi, bukan rekening perusahaan atau rekening di trading. Saya tidak begitu mengerti, tapi sepengetahuan saya harusnya kita kan mengirim BCA virtual account, atau kalau yang BCA ya kado BRI virtual account. Sanalah si Ketut dibuatkan akun dan saldonya sudah masuk. Jelang beberapa jam langsung dicoba sama Ketut. Akhirnya dia menang. Dari awal saldonya 1 juta menjadi 1,7. Nah, beberapa jam aja ini. Nah, ini kan bagus sekali perkembangan akunnya dia si Ketut. Intenslah mereka berchat, berkomunikasi lewat chatting. Intens mereka karena dia menganggap guru, dan si guru seolah-olah menjadi murid buat si Ketut. Ketut pun sudah tidak ragu lagi karena sudah nyata baginya dari uang 1 juta menjadi 1,7. Selanjutnya karena terbawa keinginan greedy, keinginan yang sangat kuat untuk menghasilkan uang yang banyak, akhirnya dia mencoba lagi dan menambah saldo 10 juta rupiah. Dia mencoba main besar lah, 10 juta. Ditransferlah kembali ke rekening si penipu, dan penipu pun menambahkan saldonya ke akun si Ketut. Dari 10 juta cuman 2 hari menjadi 25 juta. Bayangkan, mudah sekali mencari uang ya. Mudah sekali mencari uang ya. Ketut merasa bahwa nih saya akan cepat sukses nih. Saya akan cepat kaya. Karena si Ketut ingin mencoba atau mengetes apakah ini benar apa tidak. Akhirnya dia melakukan penarikan withdraw. Dia melakukan withdraw. Tadinya dia mau withdraw modal saja 11 juta. Modalnya kan 11, 1 tambah 10 juta. Akan tetapi si penipu atau si cewek ini tidak memberikan Ketut untuk menarik karena satu alasan. Karena ini akun kamu ini sangat bagus. Jarang orang yang punya akun sedahsyat ini, yang sehoki ini. Katanya si Ketut ini memiliki nasib yang bagus, akunnya bagus, algoritma akunnya. Dan si Ketut pun ngotot ingin menarik 11 juta. Akan tetapi dikasih jalan keluar. Gimana kalau kamu tarik dulu 2 juta saja? Ketut setuju untuk melakukan tes apakah benar apa enggak. Karena uangnya 11 juta ditarik 2 juta, artinya si penipu masih punya 9 juta kan. Akhirnya dikasihlah Ketut 2 juta. Ditransfer, di withdraw, tapi melalui si penipu juga, bukan langsung di gininya,
akunnya. Akhirnya diterimalah, terkirimlah uang 2 juta. Nah, Ketut ini semakin percaya. Sama sekali sedikit pun tidak menaruh rasa curiga, karena rasa greedy-nya, tamaknya, ingin sukses cepat. Main di angka 100 juta kan. 1 juta, 10 juta, 100 juta. Dia main di 100 juta. Ini main gede-gedean nih. Disinilah Ketut tidak punya uang, karena dia merasa ini sangat berpeluang dan satu-satunya harapan untuk merubah hidupnya. Maka dia melakukan pinjaman ke bank. Proses 7 hari, akhirnya uangnya itu keluar. Uangnya itu cair. Dari 100 kurang lah, mungkin 95 gitu dapatnya. Dia tidak ragu lagi, si Ketut langsung menggunakan 95 juta itu untuk melakukan deposit kembali ke penipu. Si Ketut kembali menchatting si penipu secara intens untuk melakukan deposit kembali. Nah, bla 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 bla, deposit telah dilakukan. Di saldonya Ketut menjadi yang terakhir plus 95. Berapa itu? Ratusan. Modalnya pertama 11 juta, 100 lebih jadinya. Naiklah uang si Ketut menjadi berlipat-lipat ganda. Dari 100 lebih itu menjadi sampai 400 juta. Keuntungan yang sangat berlipat. Dan Ketut semakin percaya, semakin bahagia. Karena kebutuhan mendadak si Ketut, dia ingin me-withdraw atau melakukan penarikan sebesar 10 juta. Kembali lagi nih si penipu memberikan dia menarik atau me-withdraw 10 juta. Karena itu kan udah 100, 10, 1 juta, udah banyak uangnya si Ketut. Kalau hanya menarik 10 juta kan dia masih kena tipu sisanya itu. Dikasihlah dia 10 juta. Si Ketut bangga sekali dan menceritakan pada keluarga, istri, saudara bahwa dia itu akan sukses. Gimana selanjutnya? Penipu itu tidak tinggal diam, dia beralih, dia menjalankan jurusnya, menjalankan kembali jurusnya untuk menipu Ketut secara lebih banyak lagi. Penipu itu, si cewek ini memberikan informasi berupa email kepada Ketut bahwa ada peluang lagi yang sangat bagus, tapi si Ketut harus menambah lagi 100 juta. Ini uangnya udah 400-an juta, tapi si Ketut disuruh menambah lagi biar perkembangannya dahsyat dan dia cepat menjadi trader yang sukses. Nah, karena si Ketut kemampuannya sudah tidak ada, dia sudah tidak ada uang, bingunglah mencari pinjaman kesana kemari melalui kerabat terdekat. Bahkan si Ketut sampai berani minjam uang dengan bunga, dia dikenakan bunga berapa persen pun dia mau minjam sebentar saja, tapi nanti dikembalikan plus bunga. Temannya sudah merasa bahwa si Ketut ini sudah terkena scam, penipuan. Akan tetapi karena si Ketut sudah sangat meyakini akan akun tersebut, dia tetap melanjutkan niatnya untuk menambah saldo. Dia meminjam kembali di koperasi, meminjam lagi di koperasi, dan itu cair, dapat dia uangnya itu, dapat lagi 100, dan tidak segan-segan dia langsung melakukan deposit lagi. Udah 200-an ini uangnya si Ketut. Saya percepat saja. Setelah melakukan deposit, dia terus intent berkomunikasi sama penipu bahwa akunnya itu bagus. Jarang loh orang yang punya akun sebagus kamu. Kamu adalah orang satu-satunya yang memiliki keberuntungan. Jaranglah akun yang memiliki keberuntungan seberuntung kamu. Dia makin percaya. Ini terjadi sampai berminggu-minggu, hari demi hari si Ketut mendapatkan kemenangan yang berlipat-lipat. Dan akhirnya mencapai uangnya sampai 1,5 miliar. 1,5 miliar. Uang cuma 200 jadi 1,5 miliar. Dan si Ketut percaya. Tibalah si Ketut memiliki niat untuk melakukan penarikan semua uangnya dan menyisakan hanya sedikit, 200 saja modalnya jadi sisakan.
Tiba-tiba dia melakukan withdraw dengan arahan si penipu. Dia sudah komunikasi gimana caranya untuk menarik. Akhirnya diarahkan ke melalui ini. Dan ternyata apa yang terjadi? Setelah dia melakukan penarikan atau withdraw, dia di email oleh katanya perusahaan tersebut, dikirimkan email oleh perusahaan tersebut untuk membayar pajak. Untuk membayar pajak penghasilan. Ini pajak penghasilannya tidak main-main, ini 20%. Untuk melakukan penarikan dia harus membayar di awal pajak sebanyak 20%. Nah, bingung si Ketut ini lagi. Bingung dia si Ketut. Karena sudah habis tempat untuk melakukan pinjaman, dia sudah kesana kemari, saudara, bahkan teman, tetangga sudah tidak bisa membantu karena lumayan lah. 1,5 miliar kali 20% berapa tuh? 300 juta lagi itu kan. Di mana dia cari uang 300 juta? Akhirnya karena bingung si Ketut, dia chatting dengan pelaku tersebut. Gimana caranya mendapatkan uang itu? Sudah berusaha si Ketut sekuat tenaga tapi belum mendapatkan uang. Di sini si pelaku memberikanlah bantuan, seolah-olah memberi bantuan. Oke, kamu bisa nggak mempersiapkan 25 juta saja? Nanti sisanya saya yang mengcover. Anehnya si Ketut percaya kalau 25 juta bisa dia untuk mencari pinjaman. Akhirnya dikirim lagi 25 juta tersebut. Kirim tanpa ragu, dia langsung mengirimkan 25 juta untuk mendapatkan 1,5 miliar itu. Setelah dikirim, seperti biasanya, langsung HP mati, Messenger hilang, Facebooknya hilang, dia diblokir. Berapa totalnya? 200 juta lebih dia kena tipu si Ketut. Nah, inilah salah satu contoh penipuan marak sekali terjadi ini. Akan tetapi orang yang kena ini malu untuk menceritakan kejadiannya. Begitulah cerita si Ketut. Video ini saya buat untuk menghindari kalian semua yang ingin secara instan menjadi cepat sukses atau kaya, apalagi melalui media sosial. Orang yang baru saja dikenal, jangan kita mudah percaya. Sebenarnya ini adalah target atau cara untuk mendapatkan mangsa oleh pelaku. Kalau trading kita mencari betul-betul master, guru yang memang recommend lah. Kita kenal di Facebook, orangnya kita tidak tahu, kita malah percaya dan melakukan kegiatan trading. Oke, share dan like video ini apabila bermanfaat. Ingat pesan saya, hati-hatilah, sekarang banyak sekali zaman penipuan melalui scam, phishing, bahkan cara-cara lainnya untuk menipu dengan cara giveaway, hadiah untuk mendapatkan target si penipu. Oke, hati-hati dalam bermain atau berselancar di dunia maya. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat.